Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumriana SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang modul 1.1. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa melakukan perubahan di kelas. Sebelumnya saya banyak melakukan layanan klasikal, pemberian bimbingan dan konseling, tetapi saya lebih banyak aktif berbicara, memberikan pemahaman, namun siswa lebih banyak pasif, diam dan cenderung tidak terbuka. Namun setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya kemudian memahami bahwa pembelajaran seharusnya berpusat kepada murid, dan saya coba menerapkan itu dan terlihat bahwa siswa lebih terpicu untuk lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran. Setelah belajar banyak tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mencoba untuk melakukan perbaikan cara pemberian pembelajaran dan bimbingan kepada murid. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjadikan saya paham dan sadar akan peran saya sebagai pendidik, bahwa menjadi pendidik harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian, murid menjadi prioritas dalam pembelajaran, atau seperti kata Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpihak kepada murid. Pendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada murid, tapi lebih dari itu guru harus mampu menjadi teladan, baik dalam hal pengetahuan, sikap maupun tindakan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu mengubah proses metode pembelajaran yang tadinya berpusat kepada guru atau teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai mandiri, kolaboratif, berpihak kepada murid, reflektif, dan inovatif pada proses pembelajaran. Berikut praktik baik atau aksi nyata sekaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan di kelas. Pada tahap awal yang saya lakukan adalah membuat perencanaan, di mana di sini saya akan membuat keyakinan kelas sebagai wali kelas dan saya berkolaborasi dengan rekan sesama wali kelas. Saya mendiskusikan tentang pembentukan keyakinan kelas dengan perwalian masing-masing, termasuk membahas alur serta langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas untuk dijadikan sesuatu yang akan disepakati dan dilaksanakan bersama. Kemudian langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, seperti biasa yang saya lakukan di kelas pertama adalah berdoa secara bersama-sama. Setelah itu, saya melakukan asesmen diagnostik kepada murid seputar tentang tema yang akan saya lakukan mengenai pembentukan keyakinan kelas. Hal yang saya lakukan adalah misalnya dengan memberikan pertanyaan pemantik seperti, kelas seperti apa yang Anda harapkan? Kemudian berikutnya saya memberikan pemahaman awal kepada siswa terkait kegiatan yang akan dilakukan tentang keyakinan kelas. Tentunya saya akan menjelaskan kepada murid terlebih dahulu tentang apa sebenarnya kesepakatan yang akan dibuat dengan melibatkan mereka menyangkut hal-hal yang dianggap perlu dan dibiasakan untuk dibangun sebagai budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian langkah berikutnya, penjelasan tentang tujuan kegiatan yang akan dilakukan terkait pembuatan keyakinan kelas. Di sini disampaikan bahwa beberapa tujuan dibuatnya keyakinan kelas ini. Yang pertama yaitu untuk menciptakan kebiasaan positif agar terbentuk perilaku disiplin dan bahagia. Kemudian yang kedua, melibatkan murid untuk terbiasa bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat bersama. Yang ketiga, mengasah konsisten siswa dalam mewujudkan aksinya sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Dan keempat, sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid yang bersifat jangka panjang. Berikutnya adalah menjelaskan kepada murid tentang terkait langkah-langkah dari proses pembuatan keyakinan kelas. Langkah pertama, siswa diminta untuk menuliskan satu kebiasaan positif yang diinginkan atau perlu untuk dikembangkan. Kemudian langkah kedua,
Kalimat positif yang telah siswa tulis diminta untuk ditempelkan ke depan. Kemudian guru bersama siswa mengelompokkan kalimat positif yang memiliki makna yang sama. Berikutnya, kalimat positif yang telah dikelompokkan tadi kemudian ditinjau ulang kembali, dibuat dengan kalimat lebih pendek, singkat tetapi memiliki makna yang luas. Berikutnya, menetapkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Di sini dari hasil merumuskan bersama yang keyakinan kelas yang ditetapkan yaitu yang pertama mengenai ketaatan beribadah, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga sopan, rapi, dan peduli dan saling membantu. Terakhir, guru dan murid bertanda tangan sebagai bukti kesepakatan pada poster sebelum ditempel di dinding kelas. Nah, di akhir kegiatan, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan umpan balik. Jadi, guru membagikan lembar umpan balik kepada murid yang berisi 3 pertanyaan. Di situ saya menuliskan yang pertama, apakah gurumu melibatkan kamu saat mendiskusikan keyakinan kelas? Kemudian yang kedua, apakah gurumu menggunakan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas hingga kamu memahaminya? Dan yang ketiga, apakah gurumu sering mendiskusikan keyakinan kelas dengan kamu? Dari 3 pertanyaan umpan balik ini diberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi dari kegiatan keyakinan kelas yang saya lakukan. Adapun tantangan yang saya temui yaitu masih ada murid yang belum paham dan lambat dalam menuliskan ide-idenya mengenai nilai-nilai yang dimiliki dan ingin dikembangkan menjadi sebuah kesepakatan. Kemudian solusi yang saya lakukan, memberikan bimbingan khusus kepada murid yang lambat memahami tentang kegiatan yang dilakukan dan membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik sampai mereka paham ke arah tujuan yang akan kita capai. Saya sebagai kepala sekolah senantiasa memberikan dorongan, memberikan motivasi, serta memberikan dukungan kepada teman-teman untuk melaksanakan kegiatan pelatihan CGP tersebut. Kemudian setelah saya memperhatikan mereka mengikuti kegiatan, ada beberapa hal atau perubahan-perubahan yang terjadi terhadap individu mereka sendiri dalam hal bagaimana mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan di dalam proses pelatihan tersebut. Perubahan ada 2 yang sangat signifikan. Yang pertama adalah perubahan pada proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, tentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita atau peserta didik, maka sangat dibutuhkan keterampilan atau metode mengajar untuk menyampaikan pembelajaran tersebut. Sebelumnya, mereka mengikuti kegiatan tersebut, mereka memberikan pelajaran atau mereka mengajar di kelas, itu rata-rata mereka monoton. Tetapi setelah mereka mengikuti kegiatan CGP ini, maka proses pembelajaran tersebut tidaklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni SPD, salah satu guru matematika di SD SMP Tatap Negeri 12 Koryang Timur. Saya merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Jumriana yang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 9. Pemberian layanan bimbingan konseling baik layanan individu maupun klasikal banyak melakukan perubahan, mulai dari kegiatan menciptakan suasana kelas dengan menghidupkan literasi kelas sampai dengan kegiatan keyakinan kelas yang banyak memberikan perubahan pada murid. Semoga sukses Ibu Jumriana dan tetap semangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Sekian aksi nyata yang saya lakukan dengan tema keyakinan kelas.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.